Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Faira Valenia, NIM 04015210116 dari Rombol A3. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan multidimensi asesmen matematika. Dalam bab ini, Dennis dan Kaur menganjurkan pendekatan multidimensi untuk menilai pemahaman siswa tentang matematika, khususnya kemampuan mereka pada keterampilan, sifat matematika, penggunaan atau aplikasi matematika, dan representasi konsep. Setiap dimensi memberikan wawasan yang berbeda dalam pemahaman siswa. Ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Kita perhatikan keempat pertanyaan tersebut. Guru mencoba menilai pemahaman siswa tentang desimal. Manakah dari pertanyaan berikut yang menurut Anda sesuai untuk siswa? Mengapa? Apa yang Anda pelajari dari satu pertanyaan yang mungkin tidak Anda pelajari dari pertanyaan yang lain? Kita simak, kita baca pertanyaannya. Pandangan pemahaman multidimensi yang diilustrasikan oleh keempat soal tersebut disebut juga dengan pendekatan SPUR atau SPUR, yaitu keterampilan atau skills, sifat atau properties, kegunaan atau uses, dan representasi atau representation. Setiap pertanyaan sebelumnya cocok dengan salah satu dimensi ini. Kita lanjut, mengapa perlu mempertimbangkan pendekatan SPUR dalam memahami? Banyak pendidik matematika telah mengakui pentingnya menggunakan berbagai perspektif untuk menilai pembelajaran konten matematika. Salah satunya Freudenthal pada tahun 1983, ia mempertimbangkan cara-cara berbeda di mana suatu topik dapat digunakan dan bagaimana perspektif yang berbeda mengarah pada pemahaman yang berbeda pula. Dalam sebuah sintetis penelitian tentang pemahaman matematika anak-anak di Amerika Serikat, menurut Kilpatrick, Swafford, dan Vindel, pada tahun 2001 mendefinisikan kecakapan matematika itu sebagai sebuah pohon yang terdiri dari 5 untaian yang saling terkait, yaitu ada kelancaran prosedural, penalaran adaptif, pemahaman konseptual, produktif disposisi, dan kompetensi strategis. Nah, untaian ini saling berhubungan dan saling bergantung. Siswa perlu mengembangkan kompetensi di kelima helai secara bersamaan untuk memiliki pemahaman matematika yang kuat. Pandangan yang dianut oleh para pendidik ini juga tercermin dalam rekomendasi kurikulum di berbagai negara. Misalnya di Amerika Serikat, prinsip dan standar untuk matematika sekolah ini telah memandu pengembangan materi kurikulum dan kerangka kurikulum negara bagian, menguraikan visi matematika untuk siswa di kelas. Rekomendasi kurikulum di Singapura juga telah menekankan pengembangan keterampilan, konsep, dan proses matematika yang penting dalam pembelajaran dan penerapan matematika. Materi kurikulum yang menggunakan perspektif multidimensi menyajikan pandangan matematika yang seimbang, yang mengakomodasi ruang kelas dengan berbagai siswa yang memiliki kekuatan dan gaya belajar matematika yang berbeda. Jika bahan ajar mencerminkan perspektif multidimensi, maka penilaian perlu mencerminkan perspektif ini juga, agar pengajaran dan penilaian ini berjalan secara selaras. Kita akan membahas lebih dalam terkait SPUR. Yang pertama ada skills atau keterampilan. Keterampilan mewakili prosedur-prosedur yang harus dikuasai siswa dengan lancar, mulai dari penerapan algoritma, hingga pemilihan dan perbandingan algoritma, hingga penemuan atau termasuk juga prosedur dengan teknologi. Kemudian ada properties atau sifat. Properties ini adalah prinsip yang mendasari matematika, mulai dari penamaan sifat yang digunakan untuk membenarkan kesimpulan hingga derivasi dan bukti. Selanjutnya ada uses atau kegunaan, merupakan penerapan konsep ke dunia nyata atau konsep lain dalam matematika, dan berkisar dari masalah kata rutin hingga pengembangan dan penggunaan model matematika. Selanjutnya ada representasi. Representasi merupakan grafik, gambar, dan penggambaran visual lainnya dari suatu konsep, termasuk representasi standar dari konsep dan hubungan dengan penemuan cara baru untuk mempresentasikan konsep.
Siswa yang memiliki pemahaman matematika yang kuat harus memiliki pemahaman di setiap dimensi. Jika penilaian secara konsisten mengukur prestasi siswa hanya dalam satu dimensi, maka guru mungkin memiliki pandangan yang salah tentang pemahaman siswa mereka. Sebaliknya, jika penilaian itu mengukur pemahaman dalam keempat dimensi, guru dapat memperoleh wawasan tentang kekuatan dan kelemahan dalam pengetahuan siswa tentang konsep yang dapat digunakan untuk memandu perencanaan instruksional lebih lanjut. Kita masuk ke contoh SPUR di tingkat dasar dengan mempertimbangkan topik bilangan, khususnya pecahan. Pecahan biasanya dipelajari di kelas dasar di berbagai negara. Di sini ada contoh soal, yaitu kita akan menyederhanakan pecahan 1 2/3 dibagi 1/6. Jika siswa hanya mampu menghitung dan tidak mampu mendiskusikan sifat-sifat yang berhubungan dengan perhitungan atau menggunakan pecahan dalam konteks nyata, maka pemahaman mereka itu terbatas. Siswa yang dapat melihat topik dari berbagai perspektif yang berbeda biasanya memiliki daftar strategi yang lebih luas tentang bagaimana cara menyelesaikan soal. Jika siswa itu kemungkinan bisa mengerjakan soal ini, belum tentu siswa dapat mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Karena itu diperlukan pemahaman yang lebih kuat, diperlukan informasi tambahan. Di sini ada beberapa prinsip dalam pecahan. Yang pertama, membagi dengan angka antara 0 dan 1 menghasilkan hasil bagi yang lebih besar dari dividen. Semakin kecil pembagi untuk suatu dividen, semakin besar pula hasil baginya. Kemudian untuk semakin besar pembagi untuk suatu dividen tertentu, sebaliknya akan semakin kecil hasil bagi. Dan yang terakhir, pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Ini merupakan contoh penggunaan prinsip-prinsip dimensi, sifat, atau properti. Untuk soalnya, kita dapat melihat ya, di sini tanpa menggunakan perhitungan. Kita akan membagi dan berapa hasilnya. N dibagi setengah, N dibagi sepertiga, N dibagi 3/4. Mana yang lebih besar? Kemudian jelaskan apa yang terjadi pada hasil 3/4 dibagi N ketika N itu merupakan bilangan yang semakin besar. Selanjutnya kita masuk ke dimensi penggunaan atau usage. Apakah siswa itu memiliki pemahaman yang baik tentang kapan pembagian pecahan itu diperlukan? Dapatkah siswa menggunakan pembagian dengan tepat untuk menyelesaikan masalah aplikasi? Dapatkah siswa membuat masalah mereka sendiri di mana pembagian pecahan mungkin diperlukan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin mengarah pada item penilaian dalam dimensi penggunaan. Contohnya, Tony memiliki 1 2/3 cangkir nasi. Dia menggunakan 1/6-nya untuk setiap porsi. Berapakah porsi yang dia punya? Kemudian, buatlah masalah dunia nyata, di mana 1 2/3 dibagi 1/6 itu akan digunakan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, kita akan masuk ke dimensi representasi. Soalnya, gambarlah diagram untuk mengilustrasikan arti dari 1 2/3 dibagi 1/6. Tentang dimensi representasi, apa gambar visual yang terkait dengan pembagian pecahan yang guru ingin siswa miliki? Haruskah siswa dapat mengilustrasikan masalah pembagian dengan diagram? Haruskah mereka dapat menggunakan gambar manipulatif untuk menggambarkan perhitungan? Nah, ide-ide ini merupakan bagian dari dimensi representasi. Masing-masing item, keempat item ini diilustrasikan pada bagian ini, memiliki perspektif yang berbeda dari pemahaman siswa tentang pembagian pecahan. Pencapaian siswa pada berbagai item dapat membantu guru menentukan aspek konsep apa yang mungkin perlu menjadi titik fokus selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya kita masuk ke contoh SPUR di tingkat menengah. Pada bagian ini, kita mempertimbangkan bagaimana SPUR itu dapat digunakan untuk mengembangkan item penilaian untuk topik aljabar dalam memecahkan permasalahan linear. Kita masuk membahas dimensi keterampilan atau skills. Di sini ada satu contoh soal. Selesaikan X, di mana 3X plus 12 sama dengan 5X. Guru mengetahui bahwa banyak siswa itu mampu menyelesaikan persamaan ini, tetapi mengalami kesulitan ketika persamaan menjadi lebih rumit.
Mungkin karena mereka menebak solusi atau memperoleh solusi itu dengan cara mencoba-coba. Selanjutnya untuk dimensi sifat atau properties, di sini ada contoh soal lagi. Dalam menyelesaikan soal ini, Yiping itu menuliskan 12 sama dengan 8x sebagai langkah selanjutnya. Sedangkan Muhundan itu menuliskan 3 langkah dalam menyelesaikan soal. Yang pertama, 3x plus 12 sama dengan 5x. Langkah kedua, 12 sama dengan 2x. Dan 6 sama dengan x. Dapat dilihat bahwa tentu jawaban Muhundanlah yang benar ya, karena step yang ia kerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip dimensi sifat. Selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi penggunaan dan dimensi representasi. Banyak siswa yang bertanya-tanya kapan mereka akan menggunakan aljabar di dunia nyata. Jadi, penting bagi siswa untuk mengenali masalah aplikasi yang dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan. Selain memecahkan masalah aplikasi yang dibuat oleh guru, siswa juga harus dapat menghasilkan masalah aplikasi yang dibuat oleh mereka sendiri. Kedua ide tersebut memberikan dasar untuk membentuk item yang menilai dimensi penggunaan. Contohnya ada di sini ya. Buatlah masalah dunia nyata yang dapat dijawab dengan menyelesaikan 3x plus 12 sama dengan 5x. Kemudian ada contoh soal lagi. 2 anak sedang menabung untuk membeli video game. Charles sudah memiliki $12 dengan menghemat 3 US dollar setiap minggunya. Kemudian Andre belum memiliki uang yang ditabung tetapi memutuskan untuk menabung 5 US dollar setiap minggunya. Jika tidak ada yang mengambil tabungan mereka, dalam berapa minggu mereka akan memiliki jumlah yang sama yang disimpan. Kemudian untuk kedua masalah memberikan wawasan guru tentang bagaimana siswa mereka mengatasi masalah aplikasi yang melibatkan persamaan linear. Untuk dimensi representasi apa yang mungkin diinginkan guru untuk dimiliki siswa terkait dengan penyelesaian persamaan linear? Haruskah siswa itu mampu menyelesaikan persamaan dengan visual? Haruskah siswa dapat membuat tabel atau membuat grafik untuk menyelesaikan persamaan? Nah, ide-ide ini merupakan bagian dalam dimensi representasi. Contohnya yaitu gunakan tabel nilai untuk mencari solusi dari 3x plus 12 sama dengan 5x. Dapat dilihat pada tabel perbandingan prestasi IPMA untuk siswa Amerika Serikat dan Singapura berdasarkan dimensi pemahaman. Kemudian dapat dilihat juga pada tabel perbandingan prestasi IPMA menurut konten dan SPUR untuk siswa di Amerika Serikat dan Singapura. Hal ini menunjukkan pencapaian siswa Amerika Serikat dan Singapura dengan dimensi pemahaman untuk 4 bidang konten. Gambaran analisis ini juga memberikan bukti yang dapat digunakan guru untuk memodifikasi dan meningkatkan pengajaran mereka. Misalnya, untuk siswa Singapura, pencapaian dalam angka secara seragam tinggi pada keempat dimensi. Namun dalam pengukuran, pencapaiannya tinggi untuk keterampilan dan representasi, tetapi rendah untuk penggunaan di data change. Kemudian pencapaian keterampilan jauh di bawah pencapaian representasi. Perbandingan hasil tes dari siswa di Amerika dan di Singapura menunjukkan bahwa banyak yang dapat dipelajari dengan menggunakan pendekatan penilaian yang lebih seimbang, seperti yang disarankan oleh SPUR. Kita mulai dari penerapan SPUR pada pemahaman matematika. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yan Diarto pada tahun 2015 tentang analisis pemahaman matematika antara siswa etnis Jawa dan siswa etnis Cina kelas 8B SMP Nusa Putra dengan pendekatan multidimensi SPUR. Dapat dilihat hasilnya pada tabel. Selama proses penelitian, pengamatan dilakukan pada persiapan guru sebelum dan sesudah pembelajaran, hingga proses tercapainya pemahaman matematika yang dikuasai oleh siswa. Pembelajaran matematika di kelas disertai dengan penerapan model pembelajaran antara lain discovery learning, project based learning, dan problem based learning sebagai sarana pengenalan pendekatan multidimensi SPUR. Tahapan yang dilakukan adalah
dengan mengamati hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal-soal berpendekatan multidimensi SPUR, menganalisis kesalahan siswa dengan mengaitkan pada objek langsung matematika, memberikan penskoran hingga gambaran berupa deskripsi untuk mengetahui dimensi-dimensi pemahaman yang dicapai oleh siswa. Setelah pelaksanaan ketiga tes berpendekatan SPUR yang disertai dengan penerapan ketiga model pembelajaran, dapat diketahui bahwa ketiga model ini secara umum memiliki andil dalam meningkatkan dimensi pemahaman matematika siswa yang terhimpun dalam SPUR. Ketiga model ini juga mampu memperbaiki pengetahuan siswa dalam objek langsung, yang dimana intensitas kesalahan yang dimiliki dalam pengerjaan siswa berangsur-angsur menurun pada setiap tesnya. Dapat dilihat ya di sini ya. Selanjutnya, untuk penerapan pendekatan multidimensi SPUR itu pada pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament. Penelitian ini menggunakan pembelajaran TGT berpendekatan multidimensi SPUR untuk melatih kemampuan berpikir kreatif siswa SMP 1 Semarang, ditinjau dari berbagai tingkat minat. Minat sendiri merupakan alat motivasi utama yang dapat membangkitkan gairah belajar siswa dalam rentang waktu tertentu. Guru perlu membangkitkan minat siswa agar pelajaran yang diberikan itu mudah dipahami. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi rendahnya berpikir kreatif siswa itu yaitu pendekatan multidimensi SPUR. Nah, sedangkan TGT sendiri adalah model pembelajaran individual yang dipadu dengan pembelajaran kooperatif. TGT menggunakan turnamen akademik, menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa itu berlomba-lomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademiknya itu sebelumnya setara seperti mereka. Model pembelajaran TGT berpendekatan multidimensi SPUR diprediksi dapat membantu mengoptimalkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Berikut referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.